Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Kali ini gue mau bahas event baru, event tahun baru atau Happy New Year. Kemudian yang selanjutnya nanti kita bahas Relic Legenda. Oke, jadi eventnya masih sama aja sih menurut gue. Yang beda cuma di title sama di hero SP-nya aja. Ini masih sama, ini masih sama, ini masih sama. Oke, kemudian ini juga masih sama, harganya 60. Kemudian di title beda, kemudian di hero SP beda. Dan selamat buat kalian yang kemarin nabung UTA, bisa dilanjutin. Kemudian di sini ada gem resistensi stun ya, level 7. Ini gem harganya sampai 500 tiket Happy New Year, tiket New Year. Ini gila sih. Ini mahal banget sih menurut gua ya. Walaupun ke bintang emang susah sih ya, ke bintang itu susah banget, tapi buat kayak kita apa ya, free to play itu kayaknya jangan kekejar sih. Mending buat yang lain kita cek dulu di bagian gem. Kita di bagian gem kita cek. Kemudian gem kita cek yang kuning, sorry bukan yang ini. Kalau yang bulan ini kan level 6 ya, level 6. Kemudian yang kuning ini level 5, masih level 5, dan level 7-nya yaitu bintang. Di sini resistun gua cuma 32%. Kalau udah bintang berarti 80 berapa persen tadi ya, 80 berapa persen lah pokoknya. Kemudian kita cek di event lagi, kayaknya nggak worth it sih buat ambil itu, kayaknya nggak worth it kalau kalian free to play, karena 500 itu dapat dari mana ya. Eventnya masih sama ya, dapatnya satu hari cuma 6, kecuali hari Minggu. Mending buat ambil chest SSS limited sih menurut gue ya, atau kalian mau ngejar Moby Dick, ambil di situ ya. Moby Dick juga bagus banget, ngegendong banget sih Moby Dick. Apalagi kalau kalian yang kemarin nabung UTA, berarti sekarang bisa dilanjutin dong. Semoga ya yang kemarin nabung UTA bisa sampai dapetin UTA ya di event hari ini. Kayaknya mustahil sih kayaknya ya. Jadi masih sama semua di sini. Diamond consume juga masih sama. Kemudian diamond consume masih ya, karena ini masih ada satu hari lebih. Kemudian di roulette juga belum ada perubahan, masih sama semuanya. Di sini masih sama. Kemudian ya masih sama semua lah ya. Selanjutnya kita bahas si Relic Legenda, hero SP baru. Nanti kita cek skill-skillnya juga, kita lihat battlenya kayak gimana. Relic Legenda, kerusakan sebagai persentase kontrol, mengurangi kecepatan, attack, lindungi sekutu, relic legendaris di masa mudanya dengan kekuatan besar. Relic legenda ini damage-nya persentase, kemudian kontrol, mengurangi attack speed musuh, kemudian lindungi sekutu ya. Dia ngasih kayak haki ke teman-teman kita kayak gitu sih, keren banget sih. Kemudian kita baca skillnya aja. Mengukus ke dalam squad musuh dan mengayunkan 5 tebasan dengan pedang haki Conqueror masing-masing slash, menangani kerusakan sesuai dengan rasio HP maksimum. Maka haki akan menyebar dan membuat semua musuh tidak dapat memulihkan HP dan energi selama 6 detik. Jadi ketika dia ulti, musuh itu nggak bisa memulihkan HP dan juga energi selama 6 detik. Keterampilan ini jika menghancurkan target akan membuat semua musuh kehilangan 500 mana ya. Jadi kalau dia ulti itu selain ngasih apa ya, ngasih debuff nggak bisa heal dan juga energi, itu ketika musuhnya salah satu ada yang mati, itu semua musuh itu bakal kehilangan mana sampai 500. 500 itu separuh ya, separuh energi, gila sih. Keterampilan ini pasti terpukul, tidak bisa menolak saat menggunakan keterampilan. Diri tidak mengalami kerusakan, ignore defense ya. Dia persentase damage tapi dia pakainya ignore defense, dan masing-masing maksimum dengan rasio HP maksimum. Menyebar, bener banget, dia bakal selama 6 detik itu musuh nggak bisa heal dan juga ngasih regen mana. Kemudian kalau musuh satu aja mati, itu mananya bakal berkurang 500. Kemudian penakluk arogansi hegemoni. Conqueror haki memancarkan dengan kuat, menangani kerusakan sebanding dengan HP maksimum dan menghancurkan energi. Jadi dia damage persentase dan juga menghancurkan energi. Menakjubkan untuk 3 detik. Menakjubkan ini mungkin kayak apa ya,
kayak silent mungkin selama 3 detik. Pada saat yang sama semua sekutu tidak akan dihancurkan selama 6 detik. Tidak dapat dihancurkan ini maksudnya imun mungkin ya. Jadi tim kita imun selama 6 detik dan musuh itu silent selama 3 detik. Keterampilan ini pasti terpukul, tidak bisa menolak. Saat menggunakan keterampilan, diri tidak mengalami kerusakan. Ignore defense juga, jadi ini juga ignore defense ya. Walaupun dia di bagian belakang banget sih, dia hero bagian belakang ya, bukan tengah, bukan depan, tapi hero bagian belakang. Jadi menghancurkan energi untuk 3 detik. Kemudian ketika dia mengeluarkan skill 2-nya ini, satu tim kita itu selama 6 detik itu bakal imun ya. Dan kayak ada pancaran-pancaran kayak gitunya sih. Penakluk membunuh, gunakan Conqueror Haki, mengancam satu musuh di barisan belakang, membuat musuh tidak dapat membedakan antara sisi musuh dan kita untuk 6 detik. Jadi ini hampir sama kayak hero siapa ya, gue lupa namanya. Dia bakal ngasih oleng. Kalau yang hero itu kan hero tengah ya nyerangnya, kalau dia itu nyerangnya hero belakang ya. Membedakan selama 6 detik, segera kehilangan lebih banyak HP, 10% dari HP maksimum, dan secara acak satu sekutu pulih 300 mana saat menggunakan keterampilan diri tidak dapat mengalami kerusakan. Jadi ketika dia mengeluarkan skill ketiganya itu, musuh yang paling belakang itu bakal oleng ya, bakal oleng. Dia nggak bisa membedakan diri temen sama musuh, jadi dia asal serang aja kayak gitu. Dan ketika efeknya berakhir, segera kehilangan lebih banyak HP. Jadi dia bakal kayak terkena efek poison ya, terkena efek poison dengan 10% dari HP maksimum, dan secara acak sekutu pulih 300 mana. Jadi di teman kita itu salah satu bakal regen mana 300 seperempat mana sih, lumayan juga ya. Kemudian dan secara acak, kemudian Haki Master di semua jenis haki. Gila, master di semua jenis haki. Master kontrol dengan perang, kerusakan abadi tidak melebihi persentase HP maksimum. Ketika Rayleigh bertahan dalam pertempuran, jadi ketika Rayleigh dalam pertempuran nggak mati gitu ya, semua lawan akan membuat kami takut. Mengurangi kecepatan serangan 20%. Pasif, serangan dasar memiliki peluang 30% untuk membungkam musuh selama 2 detik. Jadi membungkam ini mungkin maksudnya adalah silent ya, silent. Jadi basic attack dia itu berpeluang 30% untuk ngasih silent selama 2 detik. Kalau basic attack biasanya berarti hero depan ya, hero depan yang bakal terkena. Kemudian bertahan dalam, ketika Rayleigh masih hidup dalam pertempuran atau nggak mati lah ya, dalam bertempur dia nggak mati, maka teman satu tim kita tim musuh itu kekurangan attack speed sebesar 20%. Gila, 20% itu gede loh ya. Berarti kalau Kizaru masuk, efek Kizaru itu bakal dikurangi 20%. Wah gila ya, mantap. Kita coba langsung ke battle-nya aja. Battle-nya kita siapin dulu. Oke, ini malah kepencet ini. Oke, kita ke battle-nya langsung. Oke, nah ini skill 2-nya ya. Skill 2-nya dia bakal kayak nge-trigger, kemudian musuh terkena stun. Kalau ini adalah skill ketiganya. Kalian lihat di hero paling belakang itu kayak ada tanda poison kayak gitu ya. Dan itu bingung, dia malah nyerang ke teman sendiri kayak gitu ya. Kemudian ini ultimate-nya. Ultimate-nya Sang Sing Sung. Keren banget sih. Sang Sing Sung. Waduh. Kalau musuh ada yang mati, maka saat musuh itu bakal kehilangan mananya. Oke, kita coba battle di partinya. Ini ultimate-nya. Nah, teman satu tim kita itu kayak punya haki ya, haki dia ya. Haki dia itu masuk ke teman kita dan itu ngasih efek apa ya? Ngasih shield ke teman kita, imun ke teman kita itu selama 6 detik. Kemudian dia lihat musuh ada yang oleng barusan. Musuh bagian belakang ada yang oleng. Gila, ini sih hero sih keren banget sih menurut gua ya. Nah, dia ulti, terkena stun musuh. Kemudian teman satu tim kita mendapat haki. Kita tunggu Rayleigh ulti.
Nah, relic ulti musuh nggak ada yang mati, jadi mananya nggak. Nah, musuh ada yang mati, mananya berkurang. Oke. Wah, gila sih, ini keren banget relic legenda ya.